Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Falepi, Wali Kota Payakumbuh. Yang kami hormati Ibu Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kami hormati tim panelis Nirwasita Tantra tahun 2022. Secara umum, Kota Payakumbuh adalah kota di dataran sedang, ketinggian lebih kurang 500-600 meter di atas permukaan laut, memiliki luas lebih kurang 80 km persegi, jumlah penduduk sekitar 141.000 dengan 5 kecamatan dan 47 kelurahan. Secara strategis, Kota Payakumbuh dilewati oleh lalu lintas antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, dan banyak disinggahi oleh para wisatawan ini yang memang cukup tinggi. Isu prioritas lingkungan hidup Kota Payakumbuh, pertama kapasitas pengolahan sampah, yang kedua peningkatan alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah tangkapan air, ketiga relatif menurunnya kualitas dan kuantitas air, terakhir regulasi terkait perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Saat ini timbulan sampah yang ada lebih kurang 98 ton lebih kurang per hari ya, dan itu terus tumbuh, dan kita targetkan ke depan di tahun itu target tahun 2025, dan nanti kita mudah-mudahan bisa tercapai angka 70% penanganan sampah dan pengurangan sampah sekitar 30%. Untuk itu maka kita perlu melakukan antisipasi. Pertama jelas pengadaan sarana prasarana persampahan, mulai dari mobil sampah, kemudian kontainer bin, dan tempat-tempat buang sampah yang ada di sudut-sudut kota, tong sampah, yang kita juga bikin bank sampah, kemudian juga kelurahan pencontohan pengolahan sampah, pendampingan kelompok magot, dan TPST Edukasi bekerjasama dengan SMK Negeri 2 Payakumbuh, kemudian MOU pengolahan sampah dengan Ketua TPPKK, Dinas Kesehatan, dan perguruan tinggi, dan juga sekolah-sekolah. Kita lakukan juga pembinaan kelompok duta Zero Waste, dan masih banyak yang lain yang cukup signifikan sebenarnya. Tapi ada beberapa yang kami usulkan ketika terkait dengan peraturan, kami menginginkan denda yang agak besar terhadap mereka yang membuang sampah sembarangan dalam bentuk perda, karena perda hari ini tidak bisa kami memutuskan sendiri bersama DPRD, tapi harus dikonsultasikan dulu ke tingkat yang lebih tinggi di Kementerian Hukum dan HAM sehingga perda ini lahir. Kalau peraturan tanpa denda, tanpa hukuman, biasanya itu lemah terhadap penegakan peraturannya. Terjadi peningkatan alih fungsi lahan dan kurangnya daerah tangkapan air juga terjadi di Payakumbuh, karena memang perumahan di Kota Payakumbuh berkembang cukup pesat. Bersyukurnya kita di sekitar Kota Payakumbuh atau kabupatennya sangat banyak sumber-sumber air yang itu kita jadikan sebagai sumber air minum untuk Kota Payakumbuh. Inovasi dalam rangka penanggulangan fungsi lahan, kita lakukan penetapan perda lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini sudah kita perdakan, dan luas lahan ini lebih kurang 1.700 hektar. Itu sistem informasi penataan ruang Citara, pemanfaatan peta digital dan pengurusan IMB. Ini sudah sangat detail, saking detailnya kita pelayanan perizinan berusaha terbaik pertama tingkat nasional. Kemudian terkait dengan nilai indeks kualitas air kita, air permukaan terutama, tahun 2020 6 titik pengujian bernilai 65 untuk skala 100. Tahun 2021 kita lakukan titik pengujian pada 10 titik dengan nilai 41 dengan skala 75. Inovasi menghambat laju penurunan kualitas air sungai juga sudah kita lakukan. Dengan hasil yang kita dapatkan, kita bisa melakukan inventarisasi ya, termasuk limbah domestik rumahan, limbah industri rumah tangga, pabrik tahu, dan masih banyak lagi limbah-limbah lain, termasuk limbah potong hewan, limbah pasar. Kemudian kita lakukan kebijakan treatment terhadap masing-masing persoalan tersebut. Kemudian inovasi menghambat laju penurunan kualitas air sungai yang lain kita lakukan adalah menyiapkan kelompok masyarakat peduli sungai dan sanitasi yang berada di garda terdepan dalam mencegah pencemaran.
Inovasi menghambat laju penurunan kualitas air yang lain itu pengoperasian RPA modern dan penutupan operasional RPA yang lama. Selanjutnya, inovasi menghambat laju penurunan kualitas air itu pembangunan dan pemanfaatan IPAL di sentra rendam Payakumbuh sesuai dengan standar ISO 2200. Inovasi menghambat laju penurunan kualitas air tanah lagi yang lain adalah pembangunan pengoperasian IPLT Kota Payakumbuh. Selanjutnya, regulasi terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari PP ini kami menurunkan beberapa regulasi baik dalam bentuk perda, perwako, dan ini sudah kita proses ke pihak DPRD. Ini semua mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Kota Payakumbuh sehingga regulasi sudah lengkap dalam melaksanakan pengawalan penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Kita, Kota Payakumbuh adalah kota yang hijau, asri dan nyaman ditempati. Mudah-mudahan dengan tekad yang kuat, mari kita bersama-sama kita kejar kualitas kota yang lebih baik sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kebajikan. Saya Hamdi Agus, Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Baiklah, saya akan menyampaikan dukungan DPRD Kota Payakumbuh terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. Alhamdulillah, Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini mendapatkan capaian kinerja terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Payakumbuh, mendapatkan apresiasi yang tinggi secara nasional. Bapak Ibu yang hormati, insya Allah kita di DPRD Kota Payakumbuh melalui fungsinya ini, melalui fungsi yang strategis DPRD Kota Payakumbuh selalu memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemko Kota Payakumbuh dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. Untuk yang pertama tentang dukungan legislasi. Dalam 5 tahun terakhir, alhamdulillah kita Kota Payakumbuh telah melahirkan 6 buah perda, perda-perda yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Bapak Ibu kami hormati, dan alhamdulillah pada saat sekarang dan insya Allah mungkin di tahun ini juga akan kita selesaikan pembahasan yang pertama rancangan perda tentang peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh. Kemudian yang kedua rancangan peraturan daerah tentang membangun infrastruktur berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu kami hormati, adalah rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Selanjutnya berkaitan dengan dukungan anggaran. Pada prinsipnya ketika itu telah betul-betul sesuai dan betul-betul menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah disepakati di dalam RPJMD, maka kita di DPRD senantiasa selalu memberikan support, menyetujui untuk dianggarkan dalam APBD. Kemudian DPRD juga akan memberikan pokok-pokok pikiran yang didapatkan dari hasil riset dengan masyarakat kepada pemerintah Kota Payakumbuh secara resmi. Nah, itu nanti biasanya disampaikan dalam musrenbang tingkat kota, sehingga proses pelaksanaan program kegiatan kita insya Allah bisa kita laksanakan lebih awal. Jadi kalau kita lihat cross cuttingnya, perbandingan anggaran program lintas OPD yang menunjang pengelolaan lingkungan hidup tahun anggaran 2020 dengan 2021 dengan 10 OPD, 5 kecamatan dan 47 kelurahan. Di tahun 2020 Bapak Ibu dulu ada 25 program, sekarang di tahun 2021 menjadi 22 program, dan program yang berkurang. Tapi untuk dari sisi anggaran, ini anggaran kita mengalami kenaikan sebesar 9,1 miliar. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian berkaitan dengan dukungan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Payakumbuh. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme yang pertama melalui mekanisme reses. Kemudian pengawasan ini Bapak Ibu juga kita lakukan dengan turun langsung ke dapil
Kemudian juga kita buka pengaduan ya, di DPRD Kota Payakumbuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.